Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala khairin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi Muhammadin wa rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita pada Allah di pagi ini Allah mentakdirkan kita bersama-sama hadir dalam kajian bulanan yang diadakan oleh cabang Malaysia Karet. Setiap sebulan sekali kita adakan pengajian ini karena kita meyakini bahwasanya ruh daripada gerakan organisasi Islam itu adalah pengajian. Tanpa pengajian dia bukan organisasi Islam, dia bukan gerakan Islam. Oleh karenanya bagi yang mereka mengaku dirinya sebagai pengurus, kalau nggak ngaji nggak pantas jadi pengurus, nggak berhak jadi pengurus. Ya. Jadi ngaji kayak begini penting, jadi hal yang penting. Apalagi kalau kita sudah jadi pengurus, ngaji bukan kayak gini doang nih, ngaji Quran tiap hari, ya. Yang pengurus nih, ya, mobil khusus yang memegang jabatan-jabatan penting, yaitu minimal 1 juz lah sehari, ya. Jadi makanan tiap hari kurang untuk jabatan satu kali 1 juz harusnya, ya. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah, akan pimpinan cabang Ustaz Fikri, Pak Hal dan lain sebagainya, dan juga yang saya hormati pimpinan Asia, alhamdulillah Ustazah Imung hadir beserta jajarannya, dan ini alhamdulillah kalau salat pengajian ibu-ibu masya Allah, ya, alhamdulillah, ya. Ya. Banyak banget ya, yang hadir dan kita bersyukur. Apalagi ini hari ibu kali ini, ya, hari ibu, ya. Soalnya tadi ada nasyid tentang ibu, ya. Ya, kalau dinilai lumayan lah, gitu ya. Kalau untuk lolos jadi Kristen Adult, ayo belum lolos, belum masuk, gitu ya. Dan juga yang kami muliakan Pak Intan, terima kasih Pak Intan telah hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, ini saya kontak sudah 4 bulan yang lalu masalah. Pak Intan kita kontak melalui manajemennya, alhamdulillah bersedia untuk hadir di pengajian kali ini. Ini memang kita panggil Prodoni bertepatan juga di bulan Desember nih, ya. Identik dengan salah satu acara keagamaan di saudara kita yang lainnya, ya. Ini penting kita panggil. Kenapa? Ya, saya pribadi lihat ini salah satu yang menjebak kenapa manusia ini nggak doyan ngaji, kurang angus ikut ngaji. Ini masih ada keagamaan dalam dirinya, ya. Waktu itu anak muda yang biasa main internet, ya, seringkali itu cekokan atau informasi dari internet atau dari medsos, TikTok dan lain sebagainya membuat goyang, ya, tentang keyakinan tentang Islam ini seperti apa, yakin enggak dengan Islam. Jadi yang sekedar KTP ini jelas Islam, tapi masih jamaah, ya, masih belum bisa menjadikan nilai-nilai Islam ini sebagai panduan dari kehidupannya. Nah, nanti mudah-mudahan ini Kodoni bisa membedah lebih lanjut nih hal seperti ini, dan kita lebih mantap lagi, ya, untuk menjalankan nilai-nilai Islam. Karena kita yakini Islam ini petunjuk dari Allah SWT, Sang Pencipta kita, Sang Memberi hidayah kita, pelindung kita. Maka ketika kita yakini hal itu, maka kita jalankan dengan baik, dengan semangat. Insya Allah hidupnya akan semakin lama semakin baik. Dan juga pada saat ini kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, SMK kita ini masih membuka pendaftaran untuk siswa-siswa, dan insya Allah SMK ini tahun depan kita ikut di dalam sekolah yang dicalonkan menerima siswa-siswa yang gratis dalam materi ditanggung oleh DKI Jakarta, DPD, ya. Karena kita sudah 3 tahun ikut gelombang bersama,
PDBD pendaftaran bersama ya Pak Tan ya. Ya, jadi syarat untuk menjadi penerima sekolah yang nantinya full beasiswa dari DKI, dari Pemda DKI itu kan dia sudah ikut menjadi sekolah yang pendaftaran bersama atau penerimaan PPDB bersama yang diadakan oleh Pak DKI Jakarta. Jadi insya Allah tahun depan nih murid kita yang masuk ke sini gratis, nggak bayar lagi, nggak dikurangkan lagi, ya mudah-mudahan ya. Kita doakan, kita kemarin ini sudah dipanggil dan websitenya diberikan mendapatkan penjelasan bahwa sekolah ini salah satu sekolah yang menjadi hal yang nantinya diusulkan atau dijadikan prioritas dari Pemda DKI menerima siswa sekolah yang gratis biayanya. Oleh Bapak Ibu sekalian, mari kesempatan ini kalau memang punya anak, punya ponakan, punya saudara, punya apa gitu ya, yang kira-kira anaknya masih seusia untuk masuk SMK, masuk kemarin, kita akan bina. Walaupun memang membina murid SMK ini susah satu nih, Masya Allah. Makanya SMK dari zaman saya juga terkenal dan pada kutip agak lain lagi ya kalau anak SMK itu memang gak mudah Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kami di para guru ini kalau nggak kuat mengambil keikhlasan kepada Allah, perjuangan dari Allah, udah pokoknya aduh gimana nih tuh anak gitu kan, udah sekolah dapat KJP plus ya, udah semuanya diiniin masih aja nggak semangat belajarnya, nggak ada niatan untuk belajar yang baik, bahkan ya ini tentang kita nih ya, banyak ini kalau kita nih berani kalau kita kasih apa misalnya di luar nih gimana rokok berarti zaman kita nih kayak gitu, Allah apa susah banget ya. Apalagi kalau saya dapat informasi nih, tapi saya belum nemuin langsung, ada juga karena yang nyekek botol gitu kan, ampun ya. Berat tuh benar. Saya misalnya kalau jadi guru, untuk saya bukan guru, saya jadi di Dasman itu bisa stres menangani anak-anak kita SMK nih ya. Ini menjadi tantangan bagi kita emang ya. Kenyataannya memang begitu Bapak Ibu sekarang ya. Sekarang ini banyak anak muda kita, ABG kita itu yang sudah dalam keadaan seperti itu. Nah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Makanya kami berharap ya sama-sama kita nantinya memasukkan anak kita di SMK, duduk kita bina ya. Kalau kata teman saya salah satu dia bilang udah di semen. Kalau SMK mah yang sekarang ini ente kencengin aja kan kita. Kalau perlu tuh ente kaji pagi hari jam 7 sampai jam 9 ngaji aja kerjanya dah. Ya baca Quran, dengan kita ngajidah diajarin itu. Terus ditutup masuk tua. Itu aja dah. Kalau yang ini tambahan. Nah nanti kalau sudah itu mantap, Islamnya mantap, itu nanti nggak sendirinya, ya. Karena kita yakin, Allah, bertawakal kepada Allah akan ngajarin kita, gitu. Jadi kalau kita ketemu Allah SWT, itu Allah kasih ilmunya, ya. Gampang aja dah, ya. Kita lihat sudah kalau kita baca Abu Hurairah begitu, ya. Susah banget ngapain, tapi yang Nabi didoain langsung. Entel, kenapa? Doa Nabi dan kata Allah SWT dikabul. Makanya sekarang kita kencengin di sini apa di SMK ini udah ngaji dulu aja, kencengin dah. Ya. Ngaji aja dulu, kencengin, gitu. Nanti pelajarannya disusul, insya Allah kerja siswa kita dekat sama Allah, ilmunya juga Allah akan kasih. Jangan mudah. Ini jadi tantangan kami di sini. Oleh karena Bapak Ibu, mari kita sama-sama sekolah anak kita di sini, berarti kita didik bersama-sama. Jadi Bapak Ibu nanti kalau udah masukin anak kemari jangan mulai lepas, ya. Kayak ayam aja dia masuk. Gua gerak bunyi nak gimana kira? Gua mati nomor aja dah. Di gimana kan dipampres sih? Udah dapat KJP plus, ya nggak ngeluarin duit sama bapaknya, ya. Apalagi besok dapat makan siang 10.000. Tambah lagi janji gubernur yang sekarang kepilih makan berat apa sarapan pagi. Wah, cuma bapak udah enak aja dan tek banget. Sarapan pagi disediain, makan siang disediain,
biaya gratis, lu mau ngapain lagi? Gitu kan kasarnya. Ya. Kalau anaknya sampai di benar-benar didukung banget kan itu, berhenti aja di rumah bapak. Iya kan jangan di rumah bersih aja. Itu kan kadang-kadang kita di rumah bersih itu. Tapi sekarang ini kan sampai sore. Ya. Ini saya akan tanya ini ambil satu aja deh. Saya pernah ketemu salah seorang ibu rumah tangga. Saya tanya, di mana tugasnya? Saya bilang saya tugas di sana di Pamulang. Di mana? Sekolah Muhammadiyah. Oh, sekolah Muhammadiyah itu ya? Iya. Wah, saya tuh bersyukur banget sebentar itu. Kenapa? Anak saya sekolah saya di situ. Jadi pakai sore. Maksud ibu, maksud gimana? Saya bersyukur banget Pak Ismail. Kenapa? Saya pakai sore. Jadi saya kalau sekolah anak saya sampai siang, saya bingung anak saya kemana? Jadi gimana? Udah jadi aja sih lah. Dan mati ada orang tua ya. Gue bawa suruh ngurusin anak gue. Pagi sampai sore. Lu kan di manusia, jadi pasti Allah Akbar. Karena bahkan ada lagi saudara kita yang di ini mau itu sampai ada pengajian sampai maghrib. Oh lebih enak lagi itu mau apa itu? Ya, itu tadi ya. Dari 7 sampai maghrib, 7 lagi kan selesai itu. Udah begini dikasih makan lagi. Ya, makan malam. Namanya udah enak banget sama bapaknya tuh. Ya, ini yang lebih berarti saya jangan-jangan kayak teman kita ya. Anak susah kemudian dibuang pesantren. Alhamdulillah, Ustaz, gimana kabarnya? Ustaznya suruh Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustaznya ketimbang. Yang panggil Ustaz, kok sih? Jangan. Oh ya, Ustaz. Bahaya. Yang dibilang kita harus belajar di anak itu tadi kan kita sebutin juga ya sedikit terkait dengan alhamdulillah jadi jodoh yang bisa dibalas dan siapa saja jika Allah memaafkan orang yang tidak insya Allah jadi namanya studio gerakan Allah Jakarta langsung mau klik terus ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak tempatnya yang menyorot di kameranya ada 4 jadi karena gimana tadi banyak kedua dia jadi kalau ini sebenarnya kan kalau ini bisa kalau ini menginspirasi gitu ya terkait dengan apa namanya mu'alaf dan juga sudah lama nih melihat Islam 7 tahun merisetkan sebelum menjadi mu'alaf dan sudah banyak mu'alafkan orang juga itu sebenarnya bagaimana sih sampai akhirnya tuh Pondok itu memutuskan untuk menjadi mu'alaf itu sendiri pada tahun 2014 ya Pak? Ya, baik. Jangan sebut saya mualaf terus ah. Masa udah 10 tahun mualaf terus ya? Ini nyalain nih. Iya, udah 10 tahun masa mualaf terus ya Bu ya? Mantan kafir gitu. Ya, jadi gini ya, alhamdulillah ketika seseorang menjemput hidayah itu kan sebenarnya dia sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang bisa menjadi muslim tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mau riset 2 tahun, 5 tahun, mau 7 tahun, bahkan mau 50 tahun, tapi kalau belum diizinkan Allah dia tidak akan jadi muslim. Ya. Ada orang yang baru mendengar Islam 2 minggu masuk Islam, ada Bu. Ya, ada juga yang bertahun-tahun juga ada. Jadi
kita semuanya harus berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya memang mempelajari 7 tahun tapi bukan secara intens begitu ya. Mungkin yang intens itu sekitar 2 tahun sebelum saya bersyahadat. Nah, 2 tahun sebelum saya bersyahadat itu memang saya baru mempelajari Islamnya tuh lebih detail. Dan saya karena dari kalangan bukan Islam, saya kan nggak langsung belajar baca bahasa Arabnya, ya kan? Saya kan belajar dari ayat-ayat dalam terjemahan yang berkenaan dengan sains. Nah, kita sekarang kan sedang hidup dalam zaman sains kan sekarang kan? Ya, sekarang kita sudah bisa pakai video call kan? Ya, coba kalau zaman Nabi video call, sihir itu gitu pasti gitu ya. Ya nggak? Sekarang kita bisa pakai WhatsApp call bebas, mudah gitu. Jadi orang memang dari zaman abad pertengahan kan sudah mulai mencari yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, ketika saya mulai mempelajari Qur'annya, saya bukan orang sastra, saya bukan orang bahasa. Jadi yang saya pelajari bukan bahasanya dulu, tapi ada hubungan apa Quran dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Ketika ada hubungan dengan ilmu pengetahuan, menimbulkan kesimpulan bahwa Quran itu tidak mungkin karangan seorang Nabi Muhammad SAW. Itu yang kesimpulan saya terakhir. Karena ternyata sebelum saya ngambil kesimpulan itu pun sudah banyak orang di luar Islam berani mengakui bahwa Quran bukan karangan seorang Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadikan saya kalau orang bilang tuh mantap gitu ya. Mantap untuk menjadi muslim. Kira-kira gitulah pendeknya. Nanti dipanjangin lagi. Siap. Kalau ada kan mungkin tadi kan Ustaz bilang ayat-ayat ya spesifik tentang sains gitu. Ada yang Ustaz yang menyentuh banget waktu sebelum berusaha menjadi muslim itu akhirnya makin mantap gitu setelah baca suatu ayat atau dengar apa gitu Ustaz. Mungkin kata Ustaz katanya juga dulu sering dengar apa perbedaan gitu ya dari makin naik gitu kan ataupun ya dan naik dan sebagainya. Iya banyak ya, sebenarnya banyak. Tapi yang saya paling ingat dan paling berkesan buat saya itu Quran surat Al-Hadid. Nah ya ayat ke 25 kalau nggak salah. Coba dicek terjemahannya atau bacaan Arabnya. Mungkin terjemahannya yang sekarang sudah agak berubah sedikit ya. Dulu waktu saya baca tuh terjemahannya sangat-sangat masuk. Coba Al-Hadid ayat 25. Ketemu nggak? Sungguh kami telah memutus. Ya, sungguh kami telah memutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan kami menciptakan ya. Memang kalau dikatakan di ayat itu memang arti anzalna itu bisa menciptakan, juga bisa diartikan menurunkan. Betul ya Pak Ustaz ya? Saya bukan ahli bahasa Arab nih, tapi mudah-mudahan yang lebih pintar bahasa Arab dari saya setuju nih. Kata anzalna di dalam ayat itu artinya bisa menciptakan, tapi juga bisa artinya menurunkan. Kalau menurunkan berarti dari mana Bu? Menurunkan itu mana? Dari atas ke bawah ya. Nah kalau besi diturunkan dari atas ke bawah, kira-kira dari mana? Hah? Iya, dari mana? Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan besi, itu berarti dari mana ke mana? Nah, dari langit. Kok bisa besi dari langit? Dari mana dong? Ternyata dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Nah, sekarang orang-orang ilmuwan ya, termasuk dari NASA sendiri, itu berani menyimpulkan bahwa besi yang ada di bumi, khususnya yang di permukaan bumi ya, bukan di dalam inti bumi ya,
yang di permukaan bumi itu, yang bisa diambil oleh manusia, bisa dieksplorasi oleh manusia, bisa dimanfaatkan oleh manusia, itu bukan berasal dari bumi, tapi dari luar angkasa. Ya, seorang nabi yang ummi, ya, seorang nabi Muhammad SAW, dari mana ceritanya dia bisa tahu bahwa besi itu diturunkan dari langit ke bumi? Dari mana kira-kira? Pastinya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu nah, karena kita sekarang hidup dalam zaman sains, jadi kita gimana melihat ayat seperti ini, kita memandangnya harus begini, oh berarti Quran ini bukan karangan manusia. Kalau kita melihat Quran dengan akal pikiran kita akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Contohnya itu, dan masih banyak yang lain. Kira-kira ada 1000 ayat di dalam Quran yang berhubungan dengan sains. 80% sudah terbukti benar. Yang 20% belum terbukti benar, tapi juga belum terbukti salah. Ya. Kalau menurut ilmu probabilitas, insya Allah akan terbukti benar. Entah itu 10 tahun lagi, entah mungkin 100 tahun lagi, entah mungkin 10.000 tahun lagi, walau alam, ya. Tetapi kalau kita melihat Quran dengan mata, kita akan melihat dunia, ya. Kalau kita melihat Al-Quran dengan akal pikiran, kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau kita melihat Al-Quran dengan hati, kita akan melihat apa? Kasih sayang. Di dalam Quran intinya juga kasih sayang, Bu, ya. Ketika kita melihat Al-Quran dengan jiwa, baru kita akan melihat apa? Sang pencipta kita, gitu ya. Jadi itu baru salah satu contoh yang saya waktu itu cermati. Kok bisa seorang nabi yang katanya umi mengatakan besi diturunkan gitu, ya. Nanti yang lain ada Big Bang. Kalau Big Bang itu pernah dengar Big Bang? Hah? Ya, teori penciptanya. Teori Big Bang kalau nggak salah itu ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Coba ya. Kami jadikan langit dan bumi itu tadinya satu, kemudian kami pisahkan. Siapa yang menemukan teori Big Bang pertama kali? Malah seorang pendeta yang nemuin. Saya lupa namanya, susah disebut soalnya namanya. Seorang pendeta Kristen yang menemukan teori Big Bang. Dan ternyata dikonfirmasi oleh ilmuwan-ilmuwan antariksawan gitu ya. Mereka bisa menyimpulkan bahwa alam semesta ini terbentuk dari sebuah ledakan dahsyat. Kira-kira mungkin 14 miliar tahun yang lalu gitu ya. Yang namanya langit dan bumi ternyata tercipta dari sebuah ledakan dahsyat. Berarti itu kan namanya langit dan bumi kan tadinya satu, dipisahkan gitu. Ada ledakan, buminya baru terbentuk, tersiram oleh besi-besi ya, benda-benda langit yang ada besinya. Bumi sendiri dibandingkan dengan alam semesta cuman seperti titik debu gitu. Nah, kok bisa Quran menyatakan tadinya langit dan bumi kami satukan, kemudian kami pisahkan keduanya? Kok bisa Nabi Muhammad SAW tuh seperti antariksawan bisa punya teori begitu gitu? Dari mana gitu? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh baru 2 gitu. Banyak, masih banyak. Memang Al-Quran itu juga berisi ilmiah gitu. Dan memang ya dari seperti kata Ustaz 80% sudah terbukti, dan 20%-nya insya Allah ongoing lah. Ya, jadi dari total semua ayat Quran kan ada yang memberi nomor total 6.236 ayat. Nanti ada yang memberi nomor 6.666 ayat. Perbedaannya hanya masalah sistem penomorannya saja. Dari sekitar 6.000-an ayat itu 1.000 mengenai sains. Berarti berapa persen? Kira-kira berarti 1/6 ya, 1/6667 gitulah kira-kira ya. Itu berhubungan dengan sains. Contoh lagi misalnya di Quran surat Al-An'am 125 ayat 125, coba baca. Ini Quran ayat mungkin sepertinya biasa saja, tapi ternyata ada hubungannya juga dengan sains, coba. Quran surat Al-An'am ayat 125. Coba dibacakan.
Dan barang siapa dikehendaki Allah mendapat hidayah petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksaan kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, kira-kira kalau kita baca ayat itu, ada urusan apa sama sains? Kira-kira? Nah, relativitasnya gimana coba? Tolong jelasin. Gimana? Singkatnya itu adalah berhubungan dengan ruang dan waktu sih, dan sains gitu. Salah satunya adalah Albert Einstein yang waktu itu meneliti tentang ruang dan waktu. Dan di mana energi, saya ingatnya rumusnya doang. MC kuadrat. Ruang waktu dan intensitas cahaya waktu itu. No comment. No comment. Enggak, yang ada hubungannya dengan ruang dan waktu yang di kalimat mana coba? Ruang dan waktu. Hah? Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Mendaki ke langit. Tapi apa? Seakan-akan dia mendaki ke langit, dikatakan apanya? Sedang apa dadanya? Dia jadikan dadanya sempit dan sesak. Sesak dan sempit ketika dia mendaki langit. Sekarang kalau kita ke tempat yang lebih tinggi atau disebutnya mendaki langit itu kan bisa dengan cara apa? Misalnya naik gunung, misalnya kan gunung yang tinggi misalnya, atau naik pesawat gitu ya. Ketika kita ke tempat yang lebih tinggi, dada kita akan sesak dan sempit. Itu maksudnya apa? Susah bernafas kan? Ya, bernafas. Kenapa kira-kira kalau susah bernafas? Karena sudah apa Bu? Oksigen. Ya, berarti kurang oksigen. Berarti makin ke atas oksigennya makin tipis ya Bu ya? Tekanan. Ya, tekanan. Tapi enggak, kandungan oksigennya makin ke atas, makin tinggi itu makin tipis. Gitu ya. Orang Nepal mungkin bisa sudah terbiasa ya hidup dengan gen tertentu. Mereka hidup di tempat dataran tinggi yang tingginya mungkin kira-kira 14.000 kaki. Tapi kalau udah di atas 20.000 kaki, orang udah sulit bernapas. Makanya kalau kita mendaki gunung yang sangat tinggi, misalnya contoh Gunung Everest gitu ya, 8.800 meter, makin ke atas kita makin susah bernafas karena oksigennya makin tipis. Itu hubungan dengan sainsnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tahun berapa manusia tahu kalau kita makin ke atas oksigen makin tipis? Baru di tahun 1648 seorang ilmuwan namanya Pascal, dia yang menemukan bahwa oksigen makin ke atas makin tipis. Ada pernah baca nggak hadis Nabi Muhammad SAW naik gunung tinggi dadanya sesak sempit gitu karena susah bernapas? Belum pernah ya? Belum ada ya? Tahu dari mana Nabi Muhammad SAW tuh kalau orang mendaki langit dadanya sesak dan sempit gitu? Itu hubungan dengan sains kita. Simpel aja. Mungkin baru-baru di abad ke-17, 18 ilmuwan-ilmuwan yang lain baru meneliti tentang oksigen. Tetapi ketika ayat ini diturunkan 1500 tahun yang lalu, dari mana orang tahu kalau orang mendaki langit tuh dadanya akan sesak dan sempit karena susah bernafas gitu. Ya. Itu kelihatannya simpel ayatnya, tapi ternyata maknanya kalau kita pikirkan, kalau kita bertadabur, kita bertafakur, kita mengecek, merenungkan ayat-ayat itu, Masya Allah, ternyata Quran bukan karangan manusia gitu. Nah sekarang kalau sebuah kitab isinya bukan karangan manusia, harus kita apain Bu? Harus kita apain? Selain kita imani, ya harus kita baca gitu ya. Makanya kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, kalau kelihatannya kita cerewet nih Bu, baca Quran. Kalau kelihatannya kita cerewet, yang dapat hasilnya siapa? Karena anak-anak kita juga. Mungkin anak-anak kita sekarang belum terlalu semangat gitu ya, atau mungkin masih pengen main dan segala macam. Tapi yang akan mendapatkan keuntungan adalah anak-anak kita ketika kita maksa mereka baca, ketika mereka lebih banyak luangan waktu untuk baca, ya, gitu, Mas. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya. Jadi kan tadi kan Pak Ustadz sudah membahas bahwasanya salah satu faktornya adalah
akhirnya memutuskan untuk reverse gitu atau kembali jadi muslim. Revert ya, Revert. bukan reverse. Revert ya, bukan reverse. Revert itu artinya kembali ya. Orang Barat banyak yang mengatakan kalau orang masuk Islam convert. Convert itu pindah agama. Saya lebih suka menyebut revert. Revert itu kembali. Kembali kemana? Kembali ke fitrah, Bu. Ya, setiap manusia yang lahir itu sebenarnya adalah fitrah. Fitrah itu artinya muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Orang itu nanti besar dia menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani karena orang tuanya. Ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, sampai dia memeluk Islam, sebenarnya orang itu kembali ke fitrahnya. Ya. Jiwa kita ya, sebelum dimasukkan ke dalam diri kita sebagai manusia, semua keturunan Adam, Nabi Adam alaihissalam sudah bersyahadat, Bu, sebelum jadi manusia kita. Kita semua sudah bersyahadat dulunya di alam roh bahwa Rob kita adalah Allah SWT. Tetapi ketika kita sudah jadi manusia, kalau manusia itu lahir di keluarga muslim, alhamdulillah manusia itu bisa menjaga syahadatnya, gitu ya. Tapi kalau kayak saya, dulu saya sempat dikafirkan, Bu, sama orang tua saya. Loh iya dong, orang dibawa ke gereja kan berarti menjadi Nasrani kan berarti kan saya dikafirkan, ya kan? Tapi ketika saya mengenal Islam, saya menerima Islam, sampai saya masuk Islam, berarti saya sebenarnya kembali ke fitrah saya, gitu. Kita semua ini sekarang sedang berada dalam fitrah manusia, gitu ya. Fitrah manusia itu adalah muslim. Kita hanya bisa berserah diri kepada yang menciptakan kita, gitu. Nah, pertanyaannya tadi, apalagi yang membuat saya sampai akhirnya memutuskan untuk masuk Islam selain daripada Quran tadi ya. Saya kan juga mempelajari yang lain. Kalau saya nggak mempelajari yang lain kan saya nggak adil berarti kan. Berarti pilih kasih gitu. Jadi ketika saya masih Kristen waktu itu, saya mempelajari ulang kitab saya, karena kita tidak bisa pungkiri ya, sebuah agama itu landasan fundamentalnya adalah kitabnya, betul kan? Kalau nabinya masih hidup, nabi bisa ngajarin umat pengikutnya. Tapi kalau nabinya sudah nggak ada, apa yang mau jadi pegangan kita kalau bukan kitabnya, kan begitu. Nah, ketika saya mempelajari ulang waktu itu kitab suci saya menemukan ternyata dalam kitab suci saya itu banyak bermasalah gitulah ya, kitab saya waktu itu ya. Saya dulu beragama Kristen, kitab suci saya disebutnya Alkitab. Itu ternyata banyak bermasalah. Bermasalahnya di mana? Ada kontradiksi. Banyak malah ya, banyak kontradiksi. Kemudian ada ayat-ayat yang tidak sahih gitu. Ya, tidak sahih itu artinya apa? Tidak otentik, gitu kan? Kalau tidak otentik itu berarti apa? Dibuat-buat. Jadi ketika saya yang bisa menemukan bukti ya, bahwa buktinya malah dari kalangan Kristen sendiri, bahwa di dalam kitab saya ada ayat-ayat yang tidak otentik. Tidak otentik itu maksudnya gini, Bu. Ada ayat yang disisipkan gitu. Ada ayat tambahan. Yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Ada ayat pinjaman, Bu. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Namanya apa, Pak? Ya. Terus kemudian ada ayat yang tidak asli gitu. Kalau tidak asli itu apa? Asli. Situ yang ngomong ya, bukan saya. Jadi kalau ada kitab yang disebut kitab suci, tapi ada ayat yang tidak asli, akhirnya waktu itu saya mengambil keputusan, kalau begitu nih nggak bisa disebut sebagai kitab suci. Namanya kitab suci apa, Bu? Tidak ada campur tangan manusia. Walaupun manusia yang menulis, tapi yang ditulis itu harus berasal dari yang kuasa gitu ya. Nah, ketika ada sebuah kitab, ada ayat yang tadinya catatan kaki, terus akhirnya menjadi ayat gitu. Jadi catatan kaki tahu ya, Bu ya? Tahu ya? Bukan kaki kita dicatat-catat begitu, bukan. Artinya ada catatan di luar ayat, yang akhirnya naik pangkat gitu, Bu, jadi ayat gitu. Nah,
Kalau begitu artinya apa? Berarti kan ada campur tangan manusia. Berarti ada pemikiran agama yang dijadikan agama gitu. Karena awalnya dia bukan ayat, tapi dijadikan ayat. Berarti ada orang yang berpikir dengan pemikirannya tentang agama itu, atau disebut pemikiran agama, naik pangkat jadi agama gitu. Mau buktinya nggak, Bu? Mau buktinya? Hah? Ada. Boleh tunjukin. Mau buktinya? Di sini ada siswa Kristen ya? Hah? Ada ya? Apa kita suruh dia yang baca? Gimana? Mana ada siswa Kristen di sini? Yang tadi baca puisi katanya. Mau dipanggil? Oh, udah pulang. Lo kok cepet pulang? Oh, saya kira mau dengerin kajian ini. Belum kali tadi. Sebentar. Nah, gini. Saya bukain dulu. Nah, ini ada kitab ya. Ini kitab sucinya. Kitab suci siapa nih? Kitab suci Katolik. Kitab suci Katolik ini dia kitabnya ada catatan kakinya, gitu ya. Di dalam catatan kaki itu nanti kita bisa tahu asal usul daripada sebuah ayat, yang boleh dikatakan ayat itu adalah satu-satunya bukti bahwa kitab ini mengajarkan Trinitas. Pernah dengar, Bu, Trinitas? Pernah dengar? Ada yang bisa jelasin? Nggak bisa. Yang bisa jelasin itu saya susah mengatakan ya. Trinitas kan mereka percaya bahwa Tuhan itu Esa, betul kan? Mereka bilang Tuhannya satu, tapi bisa dalam 3 pribadi, ya kan? Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, Bu, tapi 1 Tuhan. Paham? Kalau ibu bohong nggak paham berarti alhamdulillah, Bu. Si aman, Ustaz. Kalau ada saya sering nanya gitu di masjid ya. Saya udah jelasin begitu, paham Pak, paham. Hebat paham, itu padahal misteri itu padahal. Ya, nanti lanjut lagi. Mereka bilang Bapa itu maha kuasa, Putra itu maha kuasa, Roh Kudus maha kuasa. Tapi bukan 3 maha kuasa, tapi 1 maha kuasa. Tambah pusing, Pak. Nah, kalau tambah pusing beli bodrek. Saya bukan agen bodrek ya. Karena gini, mau dicoba pahami bagaimanapun, mereka akan bilang Tuhan itu tetap satu, Tuhan mereka. Tapi bisa bermanifestasi menjadi manusia, nanti ada Roh Kudusnya. Kalau mereka bilang satu, di dalam kitab ini ada cerita Yesus, tahu Yesus ya, Bu ya? Nah, Yesus diceritakan di sini sedang dibaptis, ya, dibaptis di Sungai Yordan. Oke, ada ceritanya. Ketika dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Ada suara di langit, inilah anakku yang kukasihi. Gitu. Berarti ada Yesus di sungai, ada burung merpati Roh Kudus, ada suara di langit. Katanya satu, tapi nongol 3 bebarengan gitu. Gimana caranya gitu bisa bilang satu gitu ya? Saya juga dulu bingung kenapa saya percaya gitu. Ya, itu yang dianggap sebagai ajaran Trinitas di dalam kitab ini cuman ada 1 ayat gitu. Ya, nih Mas siapa nih? Tolong bacain ya. Ini ada tulisan apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Tidak untuk diperdagangkan. Berarti tidak semua orang bisa dapat ini. Ya kan? Ini kitab khusus untuk calon pastor, ya, bukan untuk jemaat biasa. Kalau yang jemaat biasa, yang biasa dibawa yang begini, Bu. Nah, kan segini, kecil kan? Ini kan gampang dibawa begini, Bu. Kalau ini kan tebal, susah nih, segini kan? Ini ini dengan pengantar dan catatan lengkap ya. Dipersembahkan kepada Umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia ya. Resmi nggak? Harusnya resmi dong. Resmi. Nah, yang tadi saya sebutkan satu-satunya ayat di dalam kitab ini yang dianggap sebagai bukti ada ayat yang mengajarkan tentang Trinitas itu hanya satu, adanya di ayat ini nih. Sebentar. Ini diganjel biar bacanya nggak susah. Nah, adanya di
suratnya, saya sebutnya surat ya, biar Bapak Ibu familiar ya. Ada di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Tolong dibaca ini dari ayat 7, tapi bacanya jangan pakai bismillah ya. Jangan. Yang di garis merah. Ya, yang di garis merah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, Bapa, ketiganya adalah satu. nah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ini ayat yang mengatakan begitu. Jadi ini yang dianggap ayat yang mengajarkan Trinitas, ya Bu ya. Ada catatan kakinya di bawah nih. Ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam sorga sampai di bumi. Apa nih bagian ayat ini? Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah. Disisipkan, ya. Terus? Disisipkan naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Disisipkan lagi, terus? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Oh, pakai pasti lagi. Pasti tidak asli gitu. Yang ngomong bukan saya, ini Bible nih yang ngomong. Enggak semua orang Kristen bisa dapat kitab seperti ini gitu. Karena kitab ini memang memeriksa dari mana setiap ayat-ayat itu berasal. Jadi mungkin kalau kita di Islam kita ada apa ya, biasanya kita tahu yang namanya asbabun nuzul gitu lah ya. Ini juga ada catatan-catatan kaki yang mirip seperti itu. Tadi pikir kalau masih apa siswa Kristennya masih ada di sini, saya suruh dia yang baca Bu Usman. Ya, oke. Jadi karena saya menemukan hal-hal seperti ini, akhirnya saya yang mengambil keputusan kalau begitu buat saya kitab ini sudah bukan kitab suci lagi. Nah, makanya saya memutuskan untuk belajar yang lain. Belajar yang lain, saya waktu itu mulainya dengan memeriksa nama agamanya itu artinya apa gitu, ya. Kalau Kristen itu artinya kan dari kata Kristus. Kristus itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Christ. Christ ya Bu ya. Biar keren dikit Bu, Christ gitu. Bahasa Yunaninya Kristos. Bahasa Ibraninya Mesias atau Mesiah gitu Bu, ya. Bahasa Arabnya apa Bu? Ada yang tahu? Al-Masih. Pinter nih. Jadi Al-Masih sama Kristus itu sama sebenarnya. Artinya sama literalnya, tapi mungkin konsepnya yang berbeda, ya. Kalau Yahudi, agama Yahudi, tahu ya Pak ya? Kata Yahudi artinya apa? Kata Yahudi itu berasal dari kata Yehuda, atau kita orang Islam bacanya mungkin Yehuza gitu. Yehuza adalah anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya mereka menciptakan agama Yahudi yang kita kenal sekarang dengan nama Yudaisme gitu. Jewish orang Yahudi, Judaisme adalah agamanya. Ya. Jadi Yahudi adalah nama Nabi Yakub, ya, anak yang keempat. Kalau Hindu artinya apa? Hindu itu nama tempat di mana agama itu berasal, di India. Oh, India. Ya, lembah Hindu, ya. Kalau Buddha itu artinya apa? Buddha itu gelar daripada Siddhartha Gautama. Pernah dengar ya Bu ya? Siddhartha Gautama ya. Nah, kalau Konghucu itu artinya apa? Konghucu itu nama nabi daripada agama itu. Nabinya namanya Konghucu gitu. Ya. Kalau Islam artinya apa? Nah, loh, orang Islam nggak tahu artinya Islam. Nah, loh. Ada yang tahu? Pulang yuk. Gimana Bu? Islam artinya apa Bu? Selamat. Apa lagi? Hah? Berserah diri. Apa lagi Bu? Apa lagi Pak? Hah? Hukum. Apa? Apa lagi artinya? Selamat. Berserah diri. Apa lagi? Patuh. Taat. Apa lagi Bu? Ya? Aturan.
kurang masuk. Tunduk sebenarnya, ya, tunduk. Kemudian apa lagi? Selamat. Jadi Islam juga artinya selamat, Bu. Jadi makanya kalau kita bilang apa namanya? Kan di Quran ada Quran surat Al-Kafirun ya. Masih mendingan mana kita sebut orang kafir dengan orang non-Islam? Kalau orang kafir artinya orang yang menutup diri, ya, kafir. Kalau non-Islam artinya orang apa, Bu? Orang yang tidak selamat. Karena salah satu artinya kan selamat Islam itu. Berarti kalau orang non-Islam artinya apa? Bisa diartikan orang yang tidak selamat. Itu. Kebalik kok. Berarti alusan mana kata kafir sama kata non-Islam? Alusan kafir harusnya ya. Tapi dulu saya waktu saya di Kristen, ketika ada orang Islam mengatakan saya kafir, saya dulu marah. Nah, kenapa marah? Karena dulu saya pikir kata kafir itu artinya orang yang tidak percaya Tuhan. Dulu saya pikir artinya begitu gitu. Ya. Ternyata setelah dicek artinya ternyata orang yang menutup diri dari kebenaran. Sekarang kalau di Bible ini ada nggak kata kafir? Ada, Bu. Ada. Kalau di Quran kita punya Quran surat Al-Kafirun, di sini juga ada kata kafir. Orang yang di luar Yesus, di luar Kristen itu disebut kafir juga. Kafir, kata kafir, mau saya cariin. Buat mereka, ya, kita juga kafir. Buat kita, mereka juga kafir. Jadi tidak ada yang salah dengan kata kafir itu, tidak ada yang salah. Karena kata kafir hanya bahasa Arab yang artinya menutup. Seperti bahasa Inggris cover gitu. Sekarang kalau cover ada masalah apa gitu dengan masalah kata cover? Kan nggak ada masalah. Kafir sama dengan cover gitu. Ada kata kafir di situ. Saya cari ini. Saya lupa di ayat mana, cuman saya tahu pernah ada. Matius 5:22. Nah, pegang-pegang ntar pengen lagi, Mas. Penasaran. Oh, penasaran. Biasanya orang dimulai kan dari penasaran gitu. Tadi coret dari kakak. Tuh ada yang ketawa tuh. Dicoret dari kakak keluar ya. Matius 5 ayat 22. 6:27. 22. Nih. Lihat nggak, Mas? Ada kata apa nih? Oh, kafir. Betul? Betul ya? Di sini juga ada kata kafir. Jadi kalau ada orang protes kita bilang orang lain kafir, jangan bilang kafir. Lah di sini juga ada kata kafir kok gitu. Kenapa cuman kita yang diprotes gitu ya? Ya, jadi itu tadi kira-kira ketika saya mempelajari agama Kristen, Kristen artinya Kristus atau gelar daripada siapa? Gelar daripada Yesus. Ya. Kalau disebut Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih. Oke. Itu artinya Kristen. Tetapi sebenarnya ketika saya pelajari, oh ternyata di dalam kitabnya ini banyak kontradiksi, ada ayat yang tidak asli. Ternyata juga kitab ini separohnya bukan punya Kristen. Separohnya ini bukan punya Kristen. Kan di kitab ini ada dua perjanjian namanya ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Yang perjanjian lama ternyata bukan punya Kristen. Punya siapa dong? Punya orang Yahudi. Nih ada kitabnya. Oh gitu ya. Kalau kita nggak belajar kita nggak tahu. Nah ini kitabnya orang Yahudi nih. Kitabnya orang Yahudi ini namanya kitab Tanakh. Nah, ada tulisannya nih Tanakh ya. Tanakh ini singkatan apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Torah itu yang disebut dengan Taurat. Kita kenal Taurat gitu ya. Di Quran juga disebut Taurat kan. Yang disebut dengan kitab Taurat di sini itu adalah 5 kitab Musa, Bu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin Mas ya, nggak perlu ya. Nanti ada lagi kitab Nevi'im. Nevi'im itu artinya apa? Kitab nabi-nabi. Nevi, nabi, sama.
bahasa Ibrani, bahasa Arab. Nabi-nabi itu ada macam-macam, ada Nabi Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Hagai, Habakuk, Yunus, Maliaki dan sebagainya. Ayub juga ada. Nanti ada lagi kitab-kitab yang disebut dengan kitab Ketuvim. Ketuvim itu artinya kitab-kitab tulisan-tulisan orang bijak gitu. Nanti ada kitab Mazmur, kita kenal dengan nama Zabur ya. Nanti ada lagi Ratapan, Pengkhotbah dan sebagainya. 3 kelompok kitab itu menjadi kitabnya orang Yahudi. Nah, kitabnya orang Yahudi ini ditulis dalam bahasa Ibrani, disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Berarti sebelum ada Nabi Isa nih, kitab ini udah ada nih. Kitab ini dalam bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Nah ini namanya kitab Septuaginta. Nah dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Yang terjemahin siapa? Ya orang-orang Yahudi juga. Tapi orang-orang Yahudi yang sedang hidup pada masa budaya Helenisme. Ada yang dengar Bu? Ada yang tahu Bu Helenisme? Ada yang tahu Pak Helenisme? Helenisme itu sistem kepercayaan orang Yunani Bu, zaman dulu gitu. Pernah dengar dewa Zeus Bu? Mitologi Yunani ya? Ya, mitologi Yunani. Pernah dengar Hercules Bu? Pernah. Pernah dengar Hermes Bu? Ah, kalau Hermes pasti tahu. Oh, merek tas gitu katanya. Giliran Hermes tahu ya, ibu-ibu ya. Itu adalah budaya Helenisme dari Yunani kuno yang mempengaruhi daerah namanya Mediterranean. Mediterranean itu termasuk Eropa Selatan ya. Kemudian turun ke bawah ada Turki yang sekarang kita tahu, ada Persia ya. Ada apalagi nanti Palestina, ada Mesir dan sebagainya, Afrika Utara. Jadi daerah itu namanya daerah Mediterranean yang ratusan tahun di bawah pendudukan dari Yunani kuno. Makanya mereka hidup dengan budaya Helenisme. Helenisme itu mereka percaya ada dewa yang paling tinggi, namanya dewa Zeus. Dewa Zeus ini dikenal sebagai dewa yang celamitan gitu. Ya, celamitan maksudnya nggak bisa ngelihat sesuatu yang cantik gitu. Ngelihat dewi cantik dihamilin punya anak, ngelihat manusia cantik dihamilin punya anak. Nah, dewa bisa punya anak dari manusia. Jadi manusia punya anak dari dewa, anaknya disebut setengah manusia, setengah dewa. Ya. Di Kristen mereka percayanya Yesus sebagai anak Tuhan. Ya. Makanya Yesus juga disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Di Islam gimana? Kita Islam di Quran juga menceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari perawan suci, ya kan? Artinya apa? Ada Allah SWT bisa membuat atau menciptakan Nabi Isa alaihissalam hanya dengan kun fayakun. Bedanya di dalam Islam dan di Kristen, kalau Kristen menganggap Yesus punya sifat ilahi, kalau Islam kita tidak menganggap Nabi Isa alaihissalam punya sifat ilahi. Ya, kita memahaminya bahwa untuk menciptakan seorang Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala cuma cukup dengan kun fayakun, ya kan? Sama dengan ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat, juga hanya dengan kun fayakun. Bedanya di situ ya. Nah, ketika saya mulai mempelajari itu, saya melihatnya gini, oh ternyata Kristen itu bisa ada karena ada pengaruh Helenisme dari Yunani, tambah lagi pengaruh paganisme Romawi, tambah lagi pengaruh tentang filosofi Platonisme gitu. Ya, udah campur-campur gitu. Ketika saya ke Yudaisme atau Yahudi belajar, Yahudi itu sama-sama tauhid sebenarnya sama kita. Ya, mereka di sini juga menganggap bahwa Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia, Tuhan itu tidak ada yang menyerupai apapun di seluruh bumi. Langit yang menguasai segala langit, tidak ada yang bisa memuat Tuhan gitu. Jadi mereka percaya Tuhan itu juga tidak bisa berubah jadi manusia. Tapi ketika di Kristen, Tuhan yang di sini bukan manusia tiba-tiba bisa jadi Yesus, gitu ya. Kan udah beda kan? Tapi agama Yahudi ini adalah, boleh dikatakan orang Yahudi itu merasa bahwa mereka adalah bangsa pilihan gitu. Ya, mereka
menganggap bangsa mereka adalah bangsa yang superior gitu. Nah, jadi kan sudah ada apa namanya, kayak semacam perbedaan, ya, tidak setara lah dengan bangsa lain gitulah. Hindu juga kita tahu ada kasta kan ya. Buddha, kalau Buddha kelihatannya bagus filosofinya, tapi kebanyakan filosofi tapi tidak banyak mengedepankan tentang ketuhanan gitu. Tidak jauh beda dengan agama Shinto dari Jepang gitulah ya. Konghucu masih percaya dewa-dewa, Buddha juga masih percaya dewa-dewa. Jadi kalau orang yang tidak percaya agama namanya apa? Tidak percaya ada Tuhan namanya apa? Ateis. Kalau orang yang percaya Tuhan itu cuma satu namanya apa, Bu? Monoteis, ya. Kalau orang percaya Tuhan banyak itu apa, Bu? Politeis, ya. Tapi kalau ada orang percaya ada Tuhan yang paling tinggi, tapi di bawahnya ada Tuhan-Tuhan lain yang lebih rendah, atau dewa, ada dewa paling tinggi, kemudian di bawahnya ada dewa-dewa yang lebih rendah, namanya apa, Bu? Tadi ada ateis, monoteis, politeis. Kalau ada percaya Tuhan paling tinggi, tapi di bawahnya ada Tuhan yang lebih rendah, namanya apa? Henoteis. Nah, ya. Jadi ada monoteis, ada henoteis, ada politeis. Konghucu, Buddha, Hindu itu termasuk agama-agama yang henoteis, ya. Kalau Yahudi monoteis. Kalau Islam murni monoteis, ya. Kalau Kristen gimana? Nah, ini nih. Kristen mengaku mereka monoteis, mengakunya. Tetapi sebenarnya Kristen adalah campuran antara monoteismenya Yahudi dengan politeismenya Yunani, gitu ya. Jadi kalau monoteis dicampur dengan politeis, jadinya apa? Enggak, monoteis dicampur dengan politeis. Monopoli. Oh, monopoli mainan dong. Ya itu ya yang apa namanya bisa disebut inti daripada ajaran Kristen, ya. Kita sebagai umat Islam mempelajari begini boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan sebenarnya. Tapi kita juga harus menghormati guru-guru kita, ya, guru-guru kita yang melarang santri-santrinya membaca kitab orang. Kita juga harus hormatin, ya. Ada alasan kuat di balik itu. Jadi kalau guru-guru kita melarang santri-santri membaca kitab suci orang, karena memang ditakutkan santri-santri yang akidahnya belum kuat bisa tergelincir, gitu ya. Makanya belajar ilmu seperti ini nih di dalam Islam bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Ya, tetapi kita juga perlu sekali-sekali dengar gitu. Kalau nggak dengar, nanti kita bisa apa tadi? Gamang. Gamang itu artinya apa sih? Suam-suam kuku gitu ya saja. Atau benar nggak? Plin plan, kuat enggak, lemot enggak gitu ya, di tengah-tengah gitu. Itu yang namanya gamang, itu yang bahaya, ya. Nggak usah yang ini apa istilahnya, yang sudah sering baca Quran, yang sudah ustadz aja bisa murtad, ya. Yang lulusan, ini mohon maaf nih, ini kasus beneran nih, ya. Lulusan gontor aja bisa murtad, gontor, ya. Jadi naudzubillah mujalik ya. Jadi kita di Indonesia memang masih sering menghadapi orang-orang dari luar agama Islam, terutama dari agama Kristen, yang mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Tidak semua kalangan Kristen ya, tidak ya. Tetapi tetap masih ada yang begitu. Makanya kita harus waspada. Kita kalau mau belajar Quran sekalian gitu, jangan baca yang ini. Itu kata guru-guru kita. Betul, itu harus dihargain. Tapi kalau yang sudah mengetahui ini juga penting. Untuk apa? Untuk membentengi akidah umat Islam juga. Karena kalau kita nggak tahu, nggak ada orang Islam yang tahu isinya ini, susah nanti untuk berkomunikasi atau berdialog atau untuk berargumen gitu, ya. Contoh misalnya, saya berani mengatakan bahwa yang diceritakan di dalam kitab ini, ya, kitab Kristen ini tentang Yesus Kristus yang dikerjakan itu sebenarnya perbuatan orang Islam.
Contoh misalnya, Yesus diceritakan di sini lahir disunat. Disunat. Iya. Siapa? Agama mana yang disunat laki-lakinya? Islam. Di sini Yesus juga diceritakan berpuasa 40 hari. Agama apa yang puasanya dekat-dekat 40 hari? Islam. Kita puasa Ramadan 30 hari ya Bu ya. Tambah Syawal berapa? 6 hari. Ya tambah dikit-dikit lagi puasa sunnah gitu ya. Nggak jauh dari 40 hari. Nabi Musa alaihissalam kita tahu puasa 50 hari. Jadi umat beragama apa yang berpuasa kurang lebih 30 sampai 40 hari? Islam. Ya kan? Kemudian Yesus di sini diceritakan apa? Sholatnya sujud. Sujud ada. Agama apa yang sholatnya sujud? Islam. Kristen sujud nggak? Ada yang sujud Bu, tapi sedikit. Nggak bukan Kristen yang mayoritas gitu. Kemudian di sini lagi diceritakan Yesus nggak pernah makan babi. Karena apa? Karena Yesus diceritakan di sini menggenapi hukum Taurat, ngikut hukum Taurat gitu. Jadi kan Taurat babi haram, nggak boleh makan babi. Berarti Yesus nggak makan babi. Terus yang diceritakan di sini ya, walaupun kita tidak mengimani, Yesus diceritakan disalib, jenazahnya diturunkan dari salib, dikafani, dibungkus dengan kain kafan. Umat beragama apa yang jenazahnya dikafani? Islam. Jadi saya bisa mengatakan pada orang Kristen bahwa Yesus yang di sini malah kita yang ngikutin. Ya, kita umat Islam malah yang ngikutin Yesus yang di dalam kitab mereka. Laki-lakinya disunat, puasa, doanya sujud, nggak makan babi, jenazah dikafanin. Berarti kalau begitu boleh dikatakan kita yang mengikuti sunnah Yesus dong berarti di Bible dong. Kristen lagi. Sunnah Yesus sebenarnya. Nah, sedangkan Kristen sendiri malah tidak mengikuti apa yang diceritakan di sini. Orang Kristen kebanyakan makan babi, orang Kristen kebanyakan tidak disunat, orang Kristen kebanyakan kalau mati masuk peti pakai baju pengantin. Orang Kristen kalau doanya tidak sujud, ada yang sujud tapi tidak semua gitu ya. Dan orang Kristen tadi tidak sunat, makan babi, tidak puasa. Tapi ada yang puasa Bu, ada, tapi tidak banyak gitulah ya. Jadi mereka sendiri malah yang tidak mengikuti Yesus. Jadi kalau saya bilang, kalau begitu, kalau umat Islam yang mengikuti Yesus dalam Bible, berarti Yesusnya Muslim bukan? Muslim. Karena diceritakan di sini juga Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Nah, yang tadi dibaca Trinitas itu dianggap bukan perkataan Yesus. Gitu. Ya. Cukup jelas nih, agak panjang nih, tapi cukup menjawab pertanyaan ya. Alhamdulillah. Silakan yang lain. Nah, kan kita kalau di sebagai muslim kita apalagi kalau Jumatan kan sering dengar bahwa salah satu yang nikmat yang kita harus syukur itu nikmat iman. Maksudnya setelah ini membanding-bandingkan mempelajari agama-agama yang lain juga gitu, terus akhirnya klik gitu ketemu dengan ini agama Islam nih gitu. Sebenarnya akhirnya kok juga akhirnya memutuskan menjadi divit ya tadi ya, divit jadi Muslim. Itu nikmat apa sih yang kau rasakan yang sangat kau syukuri? Karena kita kan kalau umat Muslim dari lahir kan bilangnya ya kita harus mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam. Ya. Pertanyaannya sebenarnya tipis-tipis ya, artinya sama semua ya, mirip-mirip ya. Jadi kalau ditanya begini, kenapa milih Islam? Kalau tadi mungkin dari sisi latar belakangnya ya, ini sekarang nanya nikmatnya katanya. Aduh, nikmatnya apa ya? Nikmatnya tuh gini. Ketika saya sudah menyatakan saya beriman atau sebagai orang beriman, saya merasa lega, ya Pak ya, lega. Leganya kenapa? Karena saya tidak harus menyembah manusia lagi. Terus saya jawab begitu. Ketika saya ditanya oleh kakak perempuan saya, biasalah kakak beradik kan kalau ini kan pasti nanyanya, lu kenapa masuk Islam gitu kan? Gua mau ikut Yesus gitu kan. Lah kan selama ini kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus, saya bilang gitu.
Saya bilang begitu. Loh iya dong, kan karena ada tokoh Bu yang namanya Paulus di dalam kitab ini yang mengajarkan sesuatu yang tidak sama dengan ajaran Yesus di sini, ya. Contoh apa Bu? Namanya dosa waris. Pernah dengar? Pernah dengar dosa waris ya? Kalau dosa waris berarti manusia bayi lahir sudah bawa dosa berarti kan? Nah kalau kira-kira seminggu meninggal bayinya, kira-kira masuk surga masuk neraka Bu? Hah? Tega bener gitu Bu, bayi masuk neraka ya Allah SWT ya? Tega bener. Tapi kalau mau dimasukin surga, masa dosa bisa masuk surga gitu kan? Jadi itu adalah ide baru, gagasan baru dari orang yang bernama Paulus tentang dosa itu sudah diwariskan dari perbuatan satu orang siapa? Hawa, istri daripada Adam. Itu sudah menjalar kepada manusia. Karena sudah menjalar kepada seluruh manusia sehingga manusia berdosa, tidak bisa bersatu kepada Tuhan, makanya Tuhan perlu turun jadi manusia untuk nebus dosa manusia. Itu yang bilang Paulus, bukan Yesus. Jadi kalau bukan Yesus, berarti selama ini orang Kristen ngikut siapa? Nah, ngikut Paulus berarti gitu. Ya. Begitu juga ketika saya ditanya, nah terus emang enak jadi Islam? Iya enak, lega gitu. Kenapa lega? Karena saya tidak harus menyembah manusia lagi. Nah kan Yesus manusia. Orang Kristen mau bilang Yesus itu Tuhan yang jadi manusia, ya tetap aja manusia gitu. Ya, manusia disembah. Nah itu yang bikin saya menjadi alhamdulillah saya tidak harus menyembah manusia lagi. Alhamdulillah akhirnya saya bisa menyembah Tuhannya Yesus gitu. Bukan menyembah Tuhan Yesus gitu jadinya. Tuhannya Yesus. Beda ya? Beda ya. Jadi akhirnya saya bisa menyembah Tuhannya Yesus atau Tuhannya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Seperti juga begini. Ketika kita mempelajari juga ya kedua agama ini, kalau kita perhatikan perbuatan orang Kristen. Kan tadi salah satunya adalah orang Kristen tidak semuanya bersujud ya Bu ya. Orang Islam doanya sujud. Ada perintahnya di Quran ya, Quran surat Al-Hajj kalau nggak salah ayat ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanur ka'u. Artinya apa? Wahai orang-orang beriman, rukuklah, ya kan? Wasjudu, sujudlah, ya kan? Wa'budu rabbakum. Disuruh ruku, disuruh sujud, disuruh beribadah kepada siapa? Rabbakum, Tuhanmu. Ya kan? Disuruh sujud kan? Kita sujud, kita ngikutin Quran, kita ngikutin sunnah Rasul. Kalau Nabi Muhammad SAW yang disuruh sujud itu adalah seorang muslim, sedangkan di kitabnya Kristen juga Yesus juga sujud, Matius 26 ayat 39. Lalu ia maju sedikit dan ia sujud. Berarti kalau Nabi Muhammad SAW muslim, berarti Yesus kalau begitu muslim bukan? Doanya sama, mirip bentuknya sujud. Kalau kita baca lagi ke kitabnya orang Yahudi ya, di Kejadian 17 ayat 3 yang namanya Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham sujud doanya. Di dalam Keluaran 34 ayat 8 Nabi Musa sujud di sini. Di dalam kitab Bilangan 16 ayat 22 Nabi Musa dan Nabi Harun abangnya sujud. Di dalam kitab Yosua 5:14 Nabi Yosua bin Nun sujud. Di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 20 sama kitab Mazmur pasal 95 ayat 6 Nabi Daud sujud. Di dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 6 sampai 7 Nabi Ezra atau Nabi kita kenal Nabi Uzair alaihissalam sujud. Jadi kalau Nabi Abraham sujud, Nabi Musa sujud, Nabi Harun sujud, Nabi Yosua sujud, Nabi Daud sujud, Nabi Ezra sujud, Nabi Yesus sujud, Nabi Muhammad SAW sujud. Berarti semua nabi-nabi ini muslim bukan? Muslim. Ya. Jadi nikmat itu juga yang akhirnya saya bisa rasakan di dalam iman. Oh ternyata yang saya lakukan sekarang sama dengan yang Nabi Muhammad SAW
dan nabi-nabi sebelumnya lakukan. Sama gitu ya. Juga ketika kita bisa merasakan bahwa oh Tuhan Rob kita Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak bisa indra, tetapi ternyata nyata dan ada dan ahad gitu. Di sini Bu ada ayat begini bunyinya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ini memang begini ya, berisik ya. Ada bunyi begitu. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Kita mungkin baca tiap hari ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Sama ahad dengan ehad sama gitu. Nah, jadi ketika saya sudah merasakan nikmatnya menyembah Tuhan yang satu itu adalah nikmat yang sudah tidak bisa dibayangkan gitu ya. Dan kita sudah mengetahui di dalam konsep Islam tadi contoh misalnya ketika jiwa sudah bersyahadat, kita sudah jadi manusia, kita memelihara syahadat. Kalau ada orang dikafirkan dia adalah sebenarnya kembali kepada fitrahnya. Jadi di dalam Quran kita juga tahu kita berasal dari mana, sekarang di dunia kita sedang suruh apa, nanti kita pulang kemana, kita semua sudah tahu di dalam Quran ada gitu. Nah kalau kita tidak baca Quran dari mana kita tahu gitu ya. Kalau kita nggak baca tuntunan kalamullah yang ada di dalam Quran, bagaimana kita bisa pulang dalam keadaan yang baik gitu. Bagaimana bisa kita husnul khotimah gitu. Ya, gitu kira-kira ya. Nanyanya mirip-mirip lagi nih. Ini sebenarnya ada dua pertanyaan yang apa ya mau ditanyakan. Yang pertama adalah kan Pak Ustadz ini kan udah punya sepak terjang bersama teman-teman mualaf yang lain gitu kan. Nah saya mau tanya, ada nggak sih dia ketika menjalani rutinitas sebagai seorang muslim ada yang namanya culture shock gitu. Culture shock. Dan juga ini bagaimana cara agar kita bisa saling mendukung dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi teman-teman mualaf. Mirip kok. Enggak, ini beda. Jadi kalau disebut culture shock itu memang mungkin karena ada perubahan aja ya, ada semacam kayak proses adaptasi lah. Yang biasanya ibadah seminggu sekali, sekarang harus 5 kali. Itu aja cuman fardunya aja tuh, belum sunahnya tuh ya. Seperti apa ya? Ketika kalau di sekolah gini, kalau lagi masuk pelajaran nih, nggak libur, dari jam berapa sampai jam berapa, si anak sekolah ini kan selalu berada di dalam kelas kan. Dia dikasih istirahat sebentar, nanti sebentar bunyi bel lagi, masuk lagi. Jadi seperti itu rasanya ya. Kita dalam satu hari, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita seperti orang absen gitu. Sholat fardu itu seperti orang absen gitu ya. Betul kan? Ya itu mungkin yang dirasakan ketika orang baru-baru masuk Islam. Kalau di Kristen mah Bu, seminggu sekali Bu. Seminggu sekali aja bukan fardu itu namanya. Ya. Seminggu sekali itu pun hanya 2 jam, yang 1 jam aja nyanyi-nyanyi Bu. Nah jadi kebaktian 2 jam, yang 1 jam nyanyi-nyanyi, baru yang 1 jam denger khotbah. Nah kalau kita sehari 5 kali, itu aja cuman fardunya aja, belum yang sunahnya gitu ya. Tetapi ketika kita sedang merasakan apa ya, kita sedang sujud, muka kita sedang di lantai, ternyata bukan hanya rasa bahwa oh kita ini adalah hanya seorang hamba daripada pencipta kita, yang mana kita ini harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan pencipta kita. Satu itu ya. Tapi ternyata ada hikmah lain yang jauh lebih penting ketika kita tahu kenapa Allah SWT memerintahkan kita sholat. Kira-kira kenapa Bu? Ada yang tahu? Untuk mengingat kepada Allah SWT. Mengingat ya Bu ya. Kalau orang mengingat berarti selalu apa Bu? Menjauhkan kita dari perbuatan
Nah, perbuatan yang buruk ya. Jadi kan menjauhkan kita dari dosa. Satu itu. Tapi dari sisi sains ada nggak keuntungannya orang sholat? Nah, apa aja coba kira-kira? Ibu-ibu, nah itu dia, masya Allah nih, pinter nih. Otak manusia bu ya, otak manusia. Kalau kita posisi sedang berdiri begini, ada satu bagian yang paling atas ini yang tidak bisa atau tidak mudah menerima aliran darah dan oksigen dari jantung. Kalau posisi kita berdiri, posisi otak kita paling atas ini akan mudah menerima darah dan oksigen dari jantung ketika posisinya kita sedang sujud. Ya, karena kan ketika kita sujud otak kita di bawah jantung, betul kan? Makanya jantung lebih ringan memompakan darah dan oksigen ke otak. Kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu nggak otak kita butuh darah dan oksigen? Tahu, karena tahulah disuruh sujud gitu. Ya, itu yang merupakan juga boleh dikatakan, oh kalau mau disebut culture shock, ya awalnya kebaktian seminggu sekali, tiba-tiba disuruh 5 kali dalam sehari. Kelihatannya berat, kelihatannya kalau nggak tahu. Tapi ketika kita sadar, oh yang menciptakan kita menyuruh kita sholat karena untuk kebaikan kita, bukan karena kepentingan yang menyuruh sholat. Kita mau sholat nggak sholat, Allah tetap Allahu Akbar nggak bu? Iya tetap Allahu Akbar. Masa kita nggak sholat Allah jadi nggak Allahu Akbar gitu kan? Berarti yang untung kita sholat kan kita, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan zakat, buat kita ada gunanya apa? Ada, ya. Karena apa? Karena zakat yang kita keluarkan itu bukan hak kita, itu hak orang lain gitu. Nah, ketika kita mengeluarkan zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menambahkan buat kita. Orang lain menerima haknya, ya, kita ditambahin. Berarti kalau kita mengeluarkan zakat kan kita bisa bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita keluarkan zakatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nambahin kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, nyuruh kita puasa, Bu. Nah, kan bentar lagi nih puasa Ramadan nih. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh kita puasa. Apa gunanya puasa buat kita, Bu? Dari sisi tubuh kita gitu. Ibu kalau misalnya punya penyakit tertentu lah, penyakit misalnya lambung gitu ya, ibu ke dokter nih. Sekarang bayar dokter mahal nggak bu? Hah, mahal. Kalau nggak pakai BPJS mahal bu ya. Waduh. Kita punya sakit, kita ke dokter, kita bayar. Dokter bilang, bu puasa ya bu ya, gitu. Lah kita bayar malah disuruh puasa. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh kita puasa, kita nggak bayar. Berarti berguna nggak kalau kita puasa bu? Berguna. Kenapa? Di dalam ilmu pengetahuan ternyata orang puasa juga ada gunanya. Selama setahun kita makan, kita 1 bulan kita puasa, itu juga bisa merupakan proses apa? Detoksifikasi namanya bu. Ya, pembuangan racun-racun yang ada di dalam badan. Nah orang sakit tertentu aja disuruh puasa sama dokter. Lah kita sekarang orang sehat disuruh puasa, berarti ada sesuatu yang bermanfaat buat kita. Jadi maksudnya gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu lebih tahu dong kondisi kita. Kita, tubuh kita juga perlu sujud, perlu sholat, gerakan-gerakannya dan berbagai macam. Yang ada hubungannya juga dengan otak kita, ada hubungannya juga dengan hati kita. Orang yang sholat pasti lebih tenang daripada orang yang nggak sholat, pasti ya. Dulu ketika saya baru-baru sholat, saya bertanya sama Ustadz, kenapa kalau subuh itu kok sebelum matahari terbit gitu? Kenapa kalau zuhur kok persis matahari di atas ubun-ubun kita ya? Ya, begitu juga asar, maghrib dan sebagainya. Ustadz jawabnya, ya itu perintah Allah gitu. Iya, tapi kenapa? Hikmahnya apa gitu? Saya pengen tahu gitu ya. Macam-macam pertanyaan saya dulu tuh banyak. Kenapa sholat jamnya segini-segini? Kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab misalnya? Kenapa Islam diturunkan di negeri Arab gitu misalnya? Kenapa Ka'bah di Mekah gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan saya yang banyak. Banyak ustadz-ustadz yang tidak bisa menjawab, yang akhirnya saya cari tahu sendiri, malah ketemunya begini. Bapak Ibu pernah mendengar spektrum? Ada yang tahu spektrum? Belum.
Kalau Apa? apa? Kalau saya tanya spektrum warna. Spektrum warna. Terus apa spektrum itu? Kalau orang yang hobi fotografi pasti tahu spektrum. Spektrum itu adalah cahaya alam. Ya, cahaya alam. Cahaya alam kita ini kan ada pengaruh dari matahari dan sebagainya ya. Ketika bukan bumi berputar, matahari juga berputar. Bumi punya orbit, matahari juga punya orbit. Jadi bumi yang berputar mendapatkan sinar matahari yang juga berputar, yang mana semuanya masing-masing berjalan di orbitnya masing-masing. Ada di Quran tuh, di Quran surat Yasin ya. Masya Allah. Nah, ketika bumi berputar mendapat matahari, sinar matahari, itu di buminya itu kan berarti ada perubahan cahaya alam, ya kan? Kalau kita sholat subuh berarti ada perubahan cahaya alam dari apa? Misalnya dari gelap ke putih atau gelap ke biru, saya kurang tahu ya. Kode-kode warnanya saya kurang tahu. Tapi ada perubahan cahaya alam aja. Ternyata ketika di bumi itu ada perubahan cahaya alam, otak kita juga ternyata ada pengaruhnya. Otak kita juga ada pengaruh. Contoh lagi. Kalau bulan purnama, ya, ada pengaruh nggak ke bumi dan ke manusia dan makhluk yang di bumi? Pengaruh nggak Pak? Pengaruh. Buminya muter. Kalau misalnya bulannya kita diemin di atas nih, buminya yang kita putar, air lautnya ketika di bawah bulan air lautnya akan pasang. Ketika dia muter sini, air lautnya akan turun lagi. Itu aja ada pengaruhnya. Manusia juga begitu kan? Kalau bulan purnama manusia gimana biasanya? Nah, nggak usah dibahas dah. Itu mungkin bahasannya lain ya. Darah manusia kan pasti juga akan sedikit lebih naik gitu. Jadi kalau begitu Bapak bergejolak, Ibu udah tahu tuh ya. Saya nggak usah bahas di sini dah. Begitu juga dengan cahaya alam. Ketika berubah cahaya alam, itu juga ternyata ada pengaruh dengan otak kita. Ketika cahaya alam berubah, otak kita di bawah. Otomatis otak kita juga akan mendapatkan apa? Semacam kayak ketenangan. Gitu ya. Kita juga makin kreatif gitu. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan waktunya sholat subuh, kapan waktunya sholat zuhur, kapan waktunya sholat asar, maghrib dan isya. Itu maksud saya. Jadi pencarian-pencarian itu yang membuat saya semakin takjub gitu ya. Semakin yakin bahwa Islam ini adalah benar-benar inna dina indallahil Islam. Kalau ibu bapak berani membaca inna dina indallahil Islam, sekarang saya tanya ibu ya, ibu-ibu dulu nih Pak, saya tanya ini. Kalau gitu Islam agama yang paling benar atau agama yang benar Bu? Paling benar. Siapa yang bilang paling benar coba? Ibu berapa orang? Loh kok cuma 2 segini banyak? 3, 4. Siapa lagi Bu? 5. Udah 6, 7. Udah cukup. Saya ulang ya Bu ya. Ke bapak-bapak nih sekarang nih. Buat bapak-bapak, Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar Pak? Yang benar. Ada yang paling benar? Nggak ada. Bapak-bapak bilang Islam agama yang benar. Ibu-ibu sebagian ada bilang Islam agama yang paling benar. Sebagai orang Islam yang berani membaca inna dina indallahil Islam, Islam harus yang benar. Jangan bilang Islam yang paling benar Bu. Kalau ibu bilang yang paling benar, berarti ada yang lain yang benar Bu. Ya, kita orang Islam harus berani ngomong Islam adalah agama yang benar, yang lain salah. Berani nggak Bu? Oh, bengong. Loh, sekarang gini Bu ya, sekarang gini. Buat kita, agama yang lain salah atau benar? Salah. Yang lain, menurut kita orang Islam, agama yang lain salah atau benar? Salah. Harus berani ngomong salah. Kalau kita mulai bilang, oh yang ini benar juga nih, oh yang ini juga benar nih, itu yang namanya gamang. Ya, itu yang namanya gamang. Kesono iya, kesini iya, kesono enggak, kesini enggak. Itu namanya gamang. Nah, kalau di dalam Quran sudah ada kepastian bahwa ini bukan karangan Nabi Muhammad SAW, ini sudah banyak ayat-ayat yang terbukti dengan sains. Terus kenapa bisa gamang gitu?
Maksud saya gitu, ya. Agama lain, agama apa aja yang diakui di Indonesia, mereka juga berhak mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah, termasuk Islam. Benar nggak, Bu? Tapi apakah kalau kita menganggap agama lain salah terus kita harus bermusuhan dengan mereka? Tidak. Itu maksud saya, Bu, ya. Kita sebagai orang Islam, karena ada ayat inna dina indallahil Islam, kita harus berani ngomong Islam itu yang benar, yang lain salah. Ya, Bu, ya. Jadi bukan yang paling benar, tapi yang benar. Kalau ada kiai yang ngomong semua agama sama, itu salah. Hah? Alhamdulillah. Nah, itu ya. Dulu kan pernah ada yang begitu ya. Semua agama sama, mengajarkan kebaikan. Oh iya benar, mengajarkan kebaikan benar. Tapi apakah konsep ketuhanannya sama? Apakah konsep keselamatannya sama? Apakah konsep ibadahnya sama? Itu yang membedakan. Jadi tidak ada agama yang sama. Karena kita sudah pegang Quran, di Quran disebutkan inna dina indallahil Islam, kita harus berani ngomong sebagai orang Islam, Islam adalah agama yang benar, yang lain salah. Tapi yang salah itu bukan berarti kita harus ribut, berkelahi, mengganggu dan segala macam, enggak. Islam sudah final bahwa di dalam Islam la ikraha fiddin. Di dalam Islam juga udah final lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau lakum dinukum waliyadin, kalau ada kebaktian gereja di sebelah, perlu kita jagain enggak? Ya, 1 menit lagi. Oke, alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita tutup ya. 1 menit katanya. Oh, pertanyaan. Oh, ada yang mau nanya. Oke, silakan. Kepada Bapak Ibu, ada yang mau bertanya kepada Pak Ustadz, dipersilakan. Biar. Ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dapat ini ya, kesempatan bertanya. Nah, bismillah, Ustaz, tokoh ya, kalau di samping banyaknya orang-orang yang mulafah, ya, terus yang menginspirasi orang-orang muslim juga banyak, seperti contohnya dari Muslim, terus Brandi dan juga terus seperti juga Ustaz Siap, terus itu baru di Indonesia, belum juga di luar negeri juga banyak ya. Terus ya, tapi kenapa malah kebanyakan dari kita yang sudah Islam sejak lama, bahkan sejak dari lahir, sejak dari lahir, kan tapi masih kurang semangat dalam menjalani syariat-syariat dan ibadah Islam. Khususnya dalam anak pemuda yang mana sudah sebagian besar melewati masa pubertas dan tidak tahu sudah dihitung semua amal baik dan amal buruk. Terus kira-kira apa nih saran dan motivasi untuk para pemuda yang masih terombang-ambing, masih kegambangan ya, dalam mencerna atau mencerna dan memahami agama Islam secara kampang? Kira-kira sih. Ya. Itu karena anak muda kan biasanya memang darahnya sedang darah muda itu kan lagi apa ya, lagi istilahnya lagi tinggi-tingginya untuk mencari jati diri misalnya gitu lah. Belum menyadari makna hidup ini gitu misalnya, belum menyadari kita di dunia ini suruh apa gitu, nggak menyadari kita berasal dari mana, nggak menyadari kapan kita pulang dan kemana kita pulang. Kadang-kadang begitu yang dipikirkan mungkin kan biasanya kan lawan jenis gitu. Anak muda biasa begitulah. Tapi coba kalau anak muda terima WA dari pacarnya coba misalnya, atau mungkin terima lagi naksir cewek itu WA gitu, akan dibaca berulang-ulang nggak? Jujur coba. Lagi ceritanya lagi naksir-naksiran nih, ya terima WA dari cewek yang ditaksir, balas gitu. Dia juga ternyata senang di WA sama situ misalnya. Akan dibaca berapa kali tuh pesan WA-nya? Hah? Terhingga. 3 kali minimal ya. Tak terhingga. Apalagi kalau kirim-kirim foto gitu ya.
Nah, Quran itu yang kita yakini sebagai firman Allah, itu sudah isinya udah semuanya petunjuk gitu. Cukup baca sekali. Nah, itu udah bisa jawab enggak ya? Kalau kita sudah tahu itu, ya sudah, kita juga harus memikirkan kita ini jadi manusia ini mau berapa lama sih gitu. Anak muda memang sedang menikmati ini ya, nikmatnya jadi manusia gitu lah ceritanya. Nanti kalau udah mulai nyari mikir udah mulai misalnya udah menikah, nyari duit, baru mikir susahnya gitu kan. Tapi maksud saya, kalau anak muda yang kurang semangat menjalankan syariat-syariat Islam, itu kalau menurut saya ya, itu kurang tadabur dan kurang tafakur biasanya. Cari artinya, tadabur dan tafakur itu bedanya apa gitu ya. Tadabur itu kita merenungkan suatu perkara dengan detail gitu misalnya. Kalau tafakur itu kita memikirkan sesuatu perkara tapi dengan dalil atau tanda gitu. Jadi Quran itu perlu ditadaburi dan perlu ditafakuri. Kalau kita bisa mentadaburi dan mentafakur Quran secara rutin, insya Allah semangat pasti menjalankan syariatnya. Karena kita jadi tahu, oh kita tuh disuruh sholat karena berguna buat kita. Kita tuh disuruh zakat karena berguna buat kita dan orang lain. Kita disuruh puasa juga berguna buat kita dan orang lain. Coba kalau lagi bulan puasa, bulan Ramadan, sering nggak bakti sosial? Sering. Berarti kan ada gunanya juga buat orang lain kan? Kita puasa selain meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada gunanya juga buat badan kita gitu. Masih muda mungkin belum terlalu ngerasain gitu ya. Gitu. Tuan dikit gitu. Ya, itu pesan saya. Jadi jaga pergaulan. Sebagai orang yang muslim, jaga pergaulan. Bukan kita nggak boleh gaul dengan orang yang beragama lain, boleh. Tapi jaga pergaulan dengan maksud tujuan apa? Supaya akidah kita tidak mudah tergelincir, tidak mudah jadi gamang. Nah, kalau kita sering bertadabur, kita sering bertafakur, tidak akan mudah gamang kalau kita mengenal agama-agama lain. Itu yang dari saya. Ya, insya Allah ya. Ada lagi? Jadi kalau nggak ada lagi bisa di. Ibu, nah ini ada ibu satu nih. Oh, dia boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin tahu ya, apa itu Kristen Ortodok dan juga ada Advent. Baik, saya jawab secara cepat nih, kata 3 menit lagi nih. Jadi yang namanya Kristen Ortodok, Bu, itu adalah pecahan dari yang namanya Kristen Patriarki. Ya, Kristen awal sampai abad keempat itu disebut dengan Kristen Patriarki yang punya beberapa kota pusat agama itu. Ada kota Roma, ada kota Alexandria, ada kota Yerusalem, ada kota Konstantinopel, ada kota Antiok. Gereja Patriarki ini yang sudah menjalankan gereja mereka selama kurang lebih 1000 tahunan, akhirnya pecah, Bu. Ya, pecahannya itu adalah gereja Katolik Roma dan gereja Ortodok Timur. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya hanya masalah satu mengenai manajemen gereja. Siapa pemimpin gereja yang pantas disebut sebagai pemimpin mereka. Yang kedua, akidahnya beda-beda tipis, Bu. Kalau orang Katolik bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak gitu. Kalau Ortodok bilang Roh Kudus itu berasal hanya dari Bapa saja. Perbedaannya begitu. Ritualnya sih sebenarnya kurang lebih sama. Tapi kalau gereja Katolik Roma itu mereka membawai gereja-gereja yang berbahasa Latin. Kalau gereja Ortodok itu membawai gereja-gereja yang daerah timur. Kalau Advent, Bu, nah ini mantan Advent nih, yang pegang kamera nih, Bu. Advent itu adalah pecahan atau denominasi di bawah gereja Protestan. Ya, tadi ada gereja Patriarki pecah menjadi Katolik dan Ortodok. Yang Katolik di tahun abad ke-16 itu pecah menjadi Protestan.
Karena orang yang protes itu namanya Martin Luther tidak setuju dengan ritual dan ibadah Katolik pada waktu itu. Pecah, akhirnya dia mendirikan Kristen Protestan. Dari Kristen Protestan turun lagi ada Kristen Lutheran. Ini di bawah Protestan ya Bu ya. Di bawah Protestan Lutheran, Anglikan, Calvinis, Metodis, Baptis, dan di bawahnya nanti ada salah satu kelompok yaitu Advent. Advent ini sebenarnya mereka ingin kembali ke tradisinya orang-orang Yahudi. Jadi mereka kebaktiannya hari Sabtu Bu, karena ada perintah di Perjanjian Lama mengkuduskan hari Sabat. Sebenarnya mereka ingin kembali ke tradisi Yahudi, tapi karena ada tekanan dari mungkin tekanan politik atau bagaimana, mereka tetap percaya Trinitas gitu. Sebenarnya mereka nggak mau percaya Trinitas, tapi akhirnya percaya Trinitas juga, tapi mengikuti tradisi Yahudi. Jadi orang Advent Bu nggak boleh makan babi, nggak babi aja, semua daging mereka nggak boleh makan. Makan ikan aja itu ada aturannya Bu. Kalau ikan itu tidak bersisik dan tidak bersirip nggak boleh dimakan. Berarti ikan lele nggak boleh dimakan, ikan patin nggak boleh dimakan, ikan hiu nggak boleh dimakan. Gitu. Udang juga nggak boleh dimakan Bu. Gitu. Mereka juga tidak minum teh, kopi juga nggak boleh minum Bu. Ya anggur apalagi gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Cukup? Ya alhamdulillah mungkin dicukupkan kok Ustaz. Untuk ini mungkin karena terbatasnya waktu ayat dari Bunda, sedikit lagi sudah jam mau zuhur ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terakhir mungkin ada mau sesi foto. Boleh Ustaz? Boleh. Untuk foto bersama dengan Ustaz. Mungkin saya di situ aja, foto dari sini ya gitu ya. Baik. Mungkin teman-teman panitia boleh dibantu untuk foto bersamanya. Oh, tutup soalnya. Ya tutup dulu. Mungkin sebelum kita foto kita juga baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.